Saya kan cuma satu, konsentrasinya 1000 doang kan. Nah, gitu aja, jadi biar cepat sekali jalan selesai. Nah, coba lihat hasilnya. Ini yang kemarin di foto ini tuh. Ini yang pengukuran panjang gelombang. Iya. Ini apa yang ini? Pengukuran panjang gelombang juga. Iya, Tapi kok di dapetnya 2 kali dia Pak. Ini 525, ini 15. Iya 2 kali. Tadinya mau sama dia mau dipakai 516 Pak kami. Terus aku bilang Ya, memang bisa juga 516 karena memang teorinya DPPH 516. Ya, kalau mau pakai 515 bagus sebenarnya. 525 juga. Oh, ini terlalu jauh 525 harusnya 516. Iya 515 ini dia, tapi nggak apa-apa. Jangan gitu dia Pak. Saya nggak lihat Deg-degan ini garisnya kemarin. iya. Ini ternyata dia kegeser, nggak pencet banget. Yang ini harusnya 15, 512, 515. Nggak apa-apa. Terus apa namanya? Ini kan hasil panjang gelombang. Ya. Cutting time-nya kan kemarin tuh Ini 5 apa? menit kan. Nah, hasil ininya standar sama sampelnya mana? Absorbansinya. Banyak banget ini. Itu penyeduhan sama perebusan udah jadi satu tuh Pak. Mana yang rebus ini? Ini apa namanya? Ya, Ini rebus. perebusnya. Ini sampel. Itu yang 1 jam itu Pak. Itu 1 jam. Terus kalian ukur di 55 juga? Enggak. 1 jam aja, Iya. pakai semua 1 jam. Ya. Nah ini absorbansinya segini. Iya Pak. Untuk ppm. Kok aneh sih? Oh, maksudnya itu durasi perebusannya 1 jam Pak. Oh ini yang 1 jam. Iya. Iya maksudnya absorbansinya kok aneh gitu. Ini konsentrasi 750, 0,1, 250, 0,05, 0,059, 500, 0,1, 1000, 0,2, 50, 0,04. Kok malah yang paling bagus di 50 ppm kan nggak mungkin. Nah, iya. Apa nggak ketukar-tukar ini? Saya nggak lihat. Enggak Pak. Udah Terus pasti. ulang kalau jelek kayak gini. Kita lihat yang lain dulu ya. 50, 1000 ini juga malah lebih bagus nih. Ini absorbansi kontrolnya berapa blanknya DPPH? Blanknya di atas Pak. Enggak ada ya? Kosong. Ini DPPH yang di apa pengukuran lambdanya itu berapa? Absorbansinya? Lambda. Ada nggak di situ? Ada. Oh, 525. Enggak, absorbansinya berapa? Di 525 itu absorbansinya berapa? Sini nggak sih? Oh, bukan. Absorbansinya kan dia ada tulisannya tuh. Tuh, malah 1000 ppm yang paling ini jelek kapasitasnya 470. 0,470 ini Yang di atas ini yang harusnya 1,5. Jadi stabilnya di berapa sih Pak? Enggak, maksudnya itu cara lihatnya gini, kalau antioksidan kan semakin tinggi konsentrasi absorbansinya makin kecil. Iya. Nah ini, sedangkan ini kebalikannya, tinggi konsentrasi absorbansi makin besar. Harusnya kan yang 1000 ini yang 0,028. Iya. Nah yang 750 0,082. Makanya saya tanya apa nggak kebalik ini? Enggak Pak. Udah ditulisin. Nah itu dia masalahnya. Berarti kan ini hasil salah. Paham nggak? Emang tadi ngeliatnya tuh kayak aku lebih yang ani 50. Kebalik, beda kalau uji fenolflavonoid. Kalau uji fenolflavonoid makin tinggi konsentrasi memang absorbasi makin besar. Tapi kalau antioksidan itu kebalikannya. Lebih rendah ya Pak. Ya. Jadi pas kalian tambahkan sampel dengan DPPH itu kan warnanya langsung agak memudar kan. Iya. Nah, makin tinggi konsentrasi ya udaranya makin kuat. Nah, harusnya kayak gitu. Nah ini semakin pudar warnanya itu absorbansi harusnya semakin kecil. Makanya saya tanya ini kemungkinan apa kebalik apa enggak. Nah kalau seandainya kebalik ini benar, tapi kalau enggak kebalik, misalnya ini udah benar, berarti ini salah hasilnya. Coba Itu loh. Atau dari penyatetan kita ada yang salah kali ya? Naruh nggak Pak kayak gitu? apa kita nulisinnya gitu?
Karena banyak bener di meja gitu. Makanya bisa jadi kebalik, bisa jadi enggak. Ya soalnya kan udah Nanti sesuai. coba di cross check dulu. Ya, ini dibuat dulu jadi tabel, masukin ke Excel aja. Misalnya sampel perebusan 1 jam misalnya. Terus konsentrasi berapa, absorbansinya berapa, masukin tabel. Ya standar, mana standarnya? Quercetin misalnya. Ini standarnya paling bawah. Paling bawah, coba kita lihat standarnya. Ini quercetin standar kan? Ya Ki plus DPPH di Indonesia. Nah ini benar nih, Ki8 0,027, Ki6 ya kan? Iya Pak. Ini 6 ppm kan 0,039, 4 0,054, 2 ppm 0,116. Ini benar. Nah yang salah yang itu sampelnya. Kebalik. Nah khawatirnya saya itu kebalik. Jadi yang harusnya 1000 itu ketukar dengan yang 50. Soalnya itu urutannya pas banget itu. Paham nggak? Iya paham Pak. Iya kan? Ya. Nah itu nanti coba di cross check dulu. Kalau misalnya memang kebalik ya udah tinggal dibalik aja kan. Konsentrasinya yang 1000 jadi yang 100. Paham? Paham Pak. Nah, ini caranya saya kasih tahu. Nanti kalian bikin Excel kayak gini. Sini Mas. Terlalu banyak tab yang sebelah. Misalnya nih ya, ini coba pegang. Misalnya ini standar quercetin. Nah di bawah ini kalian misal tuliskan konsentrasi, terus absorbansi. Konsentrasinya berapa aja? 2, 4, 6, 8, 10. Nah yang 2 berapa absorbansinya? 0,116. 4, 0,054. 054, 66, 0,039. 39, yang 8, 0,027. yang 10 berapa yang kemarin? Dilihat dari Yang berapa? 55 apa 6 pakainya? 55. Ini agak beda juga, ini 32, ini 27. Harusnya kalian ukur ulang yang 10 ini Iya. kemarin. Coba kita pakai 2 ini tanpa yang 10 ya, karena kalau pakai yang 10 nanti. Nah setelah kalian ukur absorbansi, kalian harus menghitung di sini absorbansi kontrolnya berapa, DPPH-nya berapa. Yang itu absorbansi yang pertama pas ukur panjang gelombang, yang bukan yang pertama sekian panjang gelombang, DPP-nya berapa? 1, berapa? 1,050. 1,050. Nah rumus inhibisi itu adalah absorbansi kontrol yang ini dikurang dengan absorbansi sampel ya, terus dibagi dengan absorbansi kontrol lagi ini ya, terus dikali 100. Nah, terus tinggal ditarik ke bawah. Nggak mau dia. Ya, misalnya kita copy, terus ini kita paste. Coba kita tarik. Oh, harus dikunci dulu yang ini. Dikunci pakai ini ya. Pakai dolar ini harus dikunci. Nah ini kan keluar nih. Ini benar 0,039 ya? Bukan Pak, 0,039. Ya tadi salah. Nah ini kan ini kelihatannya enak kan? Nah ini udah kelihatan 88, 94, 96, 97. Nah kemudian nanti kalian bikin kurva regresi untuk menghitung AC50-nya dengan cara ini.
Paste value. Nah, setelah itu kalian tinggal blok, insert, terus pilih yang ini. Pilih yang ini misalnya, yang ini ya. Nah, ini. Kemudian klik kanan, klik dulu bagian ini nih. Klik. Saya klik ini di titiknya ini ya, klik. Nah, terus klik kanan 2 kali, klik kanan aja, add trend line. Kemudian pilih yang logaritmik ya, karena dia ini kan nggak lurus kan. Nah, habis itu kalian centang display equation dan display R square. Nanti ini kan dapat kalian lihat R square-nya berapa. R square-nya berapa di sini? Misal 0,95. Berarti kan udah memenuhi syarat linearitasnya ya. Juga yang ini bisa dipakai. Nah, cara hitung IC50 tinggal pakai rumus ini. Nih, Y sama dengan, dan pindah dulu di sini. Y sama dengan AX plus B. Y-nya terus A-nya berapa? 6,1313. Kemudian ini ln X. Kemudian ini ada ln-nya ya, berarti nanti harus di ln. Ln sama dengan plus B-nya 85,26. Nah, berarti kalau kita hitung nilai IC50 itu kan dia konsentrasi 50%, konsentrasi yang dibutuhkan untuk menghambat 50%. Nah, untuk menghasilkan inhibisi 50% ini. Nah, tadi kan ini X, Y kan? Y-nya inhibisi kan? Berarti pada saat kita mau nyari IC50 C50, berarti nilai Y itu ganti dengan 50. Masukin ke sini Y sama dengan 50 misalnya di sini ya. Misalnya Y sama dengan 50. Misalnya ya. Nah, kemudian kita cari nilai X-nya. Ya kan? Nah, ln X sama dengan 50 ini dikurang ini. Ya kan? Pindah ruas kan? Kemudian dibagi dengan nilai A ini ya. Bagi dengan nilai A. Bentar. Ini min kan? Karena belum di-len kan. Nah, coba di-len kan, anti-len. Anti-len ini gimana? Saya juga lupa ya, rumus anti-len di Excel itu apa. Kita cek. Anti-len Excel. Anti-len Excel. Anti-len di Excel. Kita lihat YouTube dulu. Saya juga tidak hafal semua ya. Rumus di Excel. Elemental tahu pakai mama ibu. Maunya cepet-cepet terus lagi.
Pakai XP eksponensial berarti antilennya sama dengan EXP ini. Nah ini IC50 nya 0,00318. Ini IC50 nya ya. Ini udah dapat IC50 nya si Quercetin 0,003 ppm udah dapat. Nah tinggal hitung yang sembuh ini. Paham ya? Oke. Nah caranya ya kalian tabelkan dulu seperti ini kayak tadi, konsentrasi berapa, absorbasi, terus itu inhibisi. Nanti buat kurva kayak gini, dapat persamaan. Ya, persamaan dipakai untuk hitung IC50. Untuk 10 ppm berarti masih? Ya, gimana ya? Soalnya kalau kita masukin yang 10 ppm, coba kita masukin 10 ppm sini. Berapa tadi? 0,032 ya. Sembilan 96 ini jadi turun dia. Fine. Misalnya nih kita ulang ya, set. Jadi jelek dia karena memang nggak sesuai. Nggak apa-apa, tetap kita pakai trend line linear. Kalau linear itu pasti jelek nilai ininya ya, nilai R-nya 0,7. Kalau jelek itu nggak bisa dipakai dia. Jadi kita harus pakai yang logaritmik ini. Nah, ini pun dia 0,8. Oh, nggak nyampe 0,9. Meskipun mau pakai ini boleh-boleh aja. Misalnya kita coba hitung nilai IC50-nya ya. Misalnya nih Y, A-nya berapa, B-nya berapa, X, A dan B berapa. A-nya berapa? 0,1526. B-nya adalah 86,39. Nah, Y-nya itu 50 ya. Berarti IC50 sama dengan 50 dikurang ini, ya kan? Ingat ini len ya. 50 bagi berapa tuh? 5, bagi yang ini ya. Bagi A, enter. Terus anti len sama dengan EXP ini. Nah, 0,00008. Lebih kecil lagi. Ya. Jadi karena ini dia 0,9 jelek, nggak bisa pakai. Makanya satu-satunya cara kita hapus, pakainya 2468. Kalau ditanya kenapa cuma 4, kenapa nggak 5? Ya lupa diukur lagi, iya kan? Kalau mau diuji ulang nggak apa-apa, nanti nebeng mereka kan cuma satu, ngasih aja ya. Kan udah tahu tuh, kalian kan udah tahu apa 10 ppm campur dengan DPPH 1 mili 100 ppm, diamkan sejam ya kan, terus diukur langsung pada 525 tadi. Nah itu udah dapat absorbansinya kan. Nah itu tinggal dikasih langsung ya Pak ya. ya. Nah tugas kalian sekarang bikin tabel dulu kayak gini ya.
masing-masing. Ini di bawah nih buat sheet aja di Excelnya. Ini misalnya kue ini sampingnya apa misalnya rebus 15 menit, terus sampingnya lagi rebus 30 menit, rebus 60 menit. Nah yang punya Nadia seduh misalnya gitu, sama tampilannya sama kayak gini, konsentrasi, observasi, inhibisi. Ya habis itu bikin kayak gini, copy aja, baru bikin kayak gini, ambil persamaannya, cari IC50. Oke, sip. Ada pertanyaan? Ditabelin dulu. Nah itu yang masalah kebalik sampelnya dilihat itu lagi aja, Pak. ya dicek dulu lagi ya. Kalau menurut saya itu kayaknya kebalik sampelnya. Soalnya kelihatan banget pas penurunannya itu sesuai, jadi nggak ngacak. Ya. Oke. Oke. Kasih ya, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Si Valen kapan mau penelitian tuh? Kalau kan tadi kan nanya sama orang Kalian kan udah selesai nih hari ini. Terus mereka besok Selasa. Selasa. Pas setelah Lebaran. Ya, karena tanggal merah. Ya, nggak apa-apa, nanti masih ada waktu untuk saya sediakan metode yang ini. Kan lagian reagennya juga kemarin belum dipesan kan? Iya, belum datang. LCL3-nya cukup nggak itu? Masukin kulkas. Iya itu. Disuruh masukin kulkas di sini malah diuapin gimana? Kita ada PPH. Kasih ya, Pak. Ya. Kasih.